Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya pada sehat selalu ya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas salah satu jenis subtes TIU CPNS, yaitu pada kemampuan numerik soal cerita. Soal cerita yang akan kita bahas kali ini adalah pada tema himpunan. Materi ini merupakan salah satu request dari kawan-kawan kita yang berada pada kelas bimbel online TIU CPNS 2021. Bagi kawan-kawan lain yang ingin bergabung, silahkan cek deskripsi video ini. Baik, sebelum memulai, saya akan tunjukkan beberapa versi soal ya. Saya sudah kumpulkan. Paling tidak ada 5 tipe soal yang terkait dengan himpunan. Tipe yang pertama seperti ini. Diketahui jumlah peserta, lalu diketahui beberapa anak yang menyukai futsal, lalu pertanyaan akhirnya adalah banyak peserta didik yang tidak mengikuti pramuka maupun futsal, begitu ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, ada 40 peserta yang ikut lomba, 23 ikut puisi, lalu 12 ikut puisi dan cerpen, berapa yang mengikuti lomba menulis cerpen. Nah, begitu ya. Dan soal-soal lain yang nanti insya Allah akan kita bahas seluruhnya pada video ini. Baik, sebelum kita membahas soal cerita tentang himpunan, saya akan jelaskan terlebih dahulu beberapa konsepnya ya. Yang insya Allah kalau konsep ini dipahami dengan baik, seperti apapun bentuk soal himpunan, kita akan mudah dalam menyelesaikannya. Nah, ada rumus-rumus untuk menyelesaikan himpunan ini ya. Ada irisan, ada gabungan. Kalau mencari irisan seperti apa, kalau mencari gabungan seperti apa, kalau mencari total seperti apa, kalau mencari yang menyukai salah satu jenis saja bagaimana, begitu ya. Nah, itu ada rumusnya biasanya, tapi saya akan usahakan untuk tidak menggunakan rumus-rumus itu. Jadi dalam 5 soal atau 6 soal yang akan kita bahas ini, saya tidak akan gunakan rumus-rumus ya. Saya hanya akan gambarkan ilustrasi ceritanya, lalu dengan ilustrasi itu kawan-kawan bisa jawab soalnya ya, tanpa rumus. Baik, mari kita lihat dulu. Misalkan suatu hari saya sedang mendata para siswa di kelas, lalu saya bertanya, misalkan berapa orang di kelas ini yang menyukai matematika? Lalu beberapa anak mengangkat tangan dan saya pun menulis gitu ya. Misalkan, sebelumnya misalkan di kelas saya itu siswanya ada 35 orang misalkan. Lalu ketika saya tanya berapa orang yang suka matematika, silakan angkat tangan. Misalkan mengangkat tangan 20 orang. Lalu saya tanya lagi, siapa yang suka fisika? Lalu beberapa orang mengangkat tangan, katakanlah ada 15 orang ya. Lalu saya tanya lagi, siapa yang tidak suka keduanya? Nggak suka matematik dan tidak suka fisika. Oh, ternyata ada juga yang tidak suka keduanya ya. Berarti saya tulis ini tidak suka keduanya. Nah, ternyata ada berapa orang? Ternyata ada 10 orang. Lalu saya tanya lagi, yang suka keduanya ada berapa? Nah, misalkan yang suka keduanya itu ternyata ngangkat tangan ada 5 orang. Nah, seperti itu ya. Ada 5 orang. Nah, lebih kurang semua soal tentang himpunan itu adalah memuat informasi yang tertulis seperti ini. Ada yang suka fisika, ada yang suka matematika, ada yang suka keduanya, ada yang tidak suka keduanya, lalu ada total siswanya, ada 5. Oke. Nah, pertanyaannya pun tentang 5 ini. Bisa pertanyaan berapa total siswanya, bisa pertanyaan berapa yang suka keduanya, bisa saja berapa yang tidak suka, berapa yang suka matematik, berapa yang suka fisika, berapa yang suka matematika saja. Ingat ya, itu berbeda. Sekali lagi saya ulangi, berapa yang suka matematika dengan berapa yang hanya suka matematika. Itu dua hal yang berbeda. Nanti kita akan lihat contoh soal yang seperti itu. Nah, kalau kasus ini atau data ini saya gambarkan dalam bentuk diagram Venn, maka jadinya seperti ini. Nah, ini yang harus bisa ya. Kalau teman-teman bisa gambarkan dalam bentuk diagram Venn, insya Allah semua soal cerita tentang himpunan ini bisa kita selesaikan. Pertama adalah total, itu 35. Kita bisa tulis di sini 35, lalu kita kasih kotak. Ya, kalau dalam himpunan itu namanya semesta. Semesta itu yang mencakup seluruhnya, atau bahasa sederhananya total semuanya. Oke, berikutnya adalah matematik fisika. Kalau kita ketemu data seperti ini, maka yang pertama sekali yang kita tulis adalah yang di tengah-tengah ini. Tengah-tengah ini adalah
yang suka keduanya, ada 5. Maka kita tulislah di sini 5. Oke. Nah, lalu berikutnya yang suka matematik. Yang suka matematik 20, yang suka fisika 15. Kita tulis di sini 20, tapi 20 itu kita kurangi dengan 5 tadi. Nah, kita kurangi dengan 5. 20 kurang 5 dapatnya adalah 15. Lalu yang suka fisika 15 orang, kita kurangi dengan 5. 15 kurang 5 dapatnya adalah 10. Nah, lalu yang tidak suka keduanya 10. Nah, kita letakkan di luar dari bulatan. 10-nya misalkan kita letak di sini boleh ya. Yang penting di luar bulatan tetapi masih di dalam persegi ini. Nah, mengapa dikurangi tadi? Nah, inilah poin pentingnya ya. Di sini poin paling harus dipahami. Yang suka keduanya, ini ada bulatan 2 ini. Yang pertama itu adalah MTK, kita kasih simbol M. Lalu yang kedua adalah fisika. Nah, yang suka MTK berarti yang ada pada lingkaran MTK. Ini dia. Oke, perhatikan lingkarannya. Ada berapa semuanya? Atau saya kasih warna ya. MTK itu saya kasih misalkan ini. Nah, inilah yang suka MTK nih. Nah, ini yang ada pada pink ini. Itu adalah yang suka MTK. Kita lihat ada angka berapa saja di sana? Ada 15, ada 5 ya. Kalau dijumlahkan 20, inilah dia data yang ini. Makanya tadi kita tuliskan 15 di sini. Mengapa? Karena 5-nya sudah ada. Mana 5 ini? Orang yang suka keduanya. Mengapa begitu? Karena di kelas itu ada 5 orang yang suka matematik dan fisika. Jadi ketika tadi saya bertanya, berapa orang yang suka matematika? 5 orang ini ngangkat tangan. Ya. Ditambah 15 orang lain. Lalu ketika saya bertanya, berapa orang yang suka fisika? 5 orang ini, orang yang sama tadi, masih mengangkat tangan juga. Gitu ya. Sehingga mereka ada di matematik, ada di fisika. Jadi yang 5 orang ini ada di 20 ini, ada juga di 15 yang ini. Jadi di sini ada orang-orang double gitu ya. Nah, itu kalau kita gambarkan jadinya seperti ini. 5 orang ini masuk pada lingkaran matematik dan masuk juga pada lingkaran fisika. Oke. Nah, jadi dalam diagram Venn yang pertama sekali harus kita isi adalah yang di tengah. Kalau di tengah ini udah dapat, maka sudah yang lainnya jadi gampang. Oke. Nah, lalu yang tidak suka keduanya berarti tidak ada pada lingkaran. Atau kalau saya warnai lagi, misalkan fisika ini adalah kuning. Oke. Nah, yang suka fisika ini ada yang ada di dalam warna kuning. Nah, bisa kita perhatikan ada 5 orang yang kena di warna kuning dan kena juga di warna pink. Nah, ini yang suka keduanya. Oke, jadi untuk soal-soal yang nanti kita temui, maka kita harus mencari, misalkan dia tanya yang di tengahnya berapa orang, yang di luar berapa orang, yang di sini berapa orang, yang di sini berapa, yang di sini berapa. Nah, kalau pertanyaannya berapa orang yang suka keduanya, maka itu yang di tengah. Berapa yang tidak suka keduanya, itu di luar. Berapa total siswa, berarti yang di sini. Berapa yang suka matematik, maka di dalam lingkaran matematik, jawabannya 20. Berapa yang suka matematika saja? Nah, matematika saja, maka jawabannya 15. Ini, artinya dia ada dalam warna pink, tapi tidak kena warna kuning, karena kuning ini fisika. Maka yang 5 orang tadi ini kita keluarkan, karena dia juga menyukai fisika. Sementara yang ditanyakan adalah matematika saja. Nah, maka jawabannya 15. Tapi kalau ditanya berapa yang suka matematika, jawabannya adalah 20. Nah, itu perbedaannya ya. Sekarang langsung praktek, kita lihat soalnya. Soal pertama, dari 28 peserta didik yang mengikuti ekskul, 15 anak mengikuti pramuka, 12 mengikuti futsal, dan 7 mengikuti keduanya. Ingat, yang pertama kali harus kita cari yang ini nih, yang suka keduanya. Sekarang kita gambarkan dulu ya. Kita gambarkan bulatannya dulu 2. Oke. Lalu yang suka keduanya 7, kita isi di sini 7. Banyak 15 anak mengikuti pramuka. Oke, kita misalkan yang ini adalah pramuka, sedangkan yang ini adalah futsal. Nah, yang mengikuti pramuka 15, maka di sini kita isi dulu ya, karena di sini udah ada 7, ya. Di tengah-tengah udah ada 7. Yang suka pramuka 15, maka 15 kurang 7. 15 kurang 7 adalah 8. Oke, 12 anak mengikuti futsal. 12 kurang 7, 12 kurang 7 dapatnya adalah 5. Oke.
7 mengikuti keduanya. Banyak peserta didik yang tidak mengikuti pramuka maupun futsal. Oke, sekarang ini ya. Nah, 28-nya di sini. Nah, itu total semuanya, yang ini 28. Oke. Nah, sekarang kita mau cari yang di luar, yang di sini tadi ya. Kalau pada kasus kita tadi berarti kita pengen cari yang 10 ini, yang ada di luar lingkaran ya. Oke, mari kita lihat kembali yang soal kita tadi. Kita punya ini, kita sudah gambarkan ya. Nah, kita mau cari yang di luar. Bagaimana caranya? Ini kita hitung dulu semuanya. Ini 8, 8 tambah 7, 15, 15 tambah 5, 20. Berarti isi lingkaran ini baru 20. Sementara totalnya adalah 28. Maka yang ada di luar lingkaran itu adalah 8. Gitu ya. Posisinya di mana saja lah, boleh di bawah kayak yang tadi atau di samping, yang penting di luar lingkaran. Nah, ini ya. Gampang kan? 8 tambah 7, 15, tambah 5, 20. Supaya pas totalnya 28, maka kurang 8 lagi. Maka 8 orang inilah banyak peserta didik yang tidak mengikuti pramuka maupun futsal. Sehingga jawabannya adalah A. Nah, gampang kan? Nggak perlu rumus. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Ada 40 peserta yang ikut lomba. Lomba baca puisi diikuti 23 orang. Lomba baca puisi dan menulis cerpen. Ingat, kata dan itu berarti dia ikut puisi, dia ikut cerpen. Atau pada soal tadi itu berarti yang mengikuti keduanya. Oke, kalau dapat ini data yang keduanya itu gampang sekali jadinya soal himpunan ini. Sekarang kita gambarkan saja. Ini lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran pertama misalkan puisi, lingkaran kedua misalkan cerpen. Lalu yang suka keduanya atau yang mengikuti keduanya adalah 12 orang, maka itu diisi dulu 12. Nah, kalau udah dapat itu gampang sekali. Lomba baca puisi diikuti 23 orang. Nah, berarti puisi yang di lingkaran ini 23. Nah, sudah ada 12 orang. 23 dikurangi 12. Coba dikurangi berapa? 11 ya. Maka kita tulislah di sini 11. Lalu totalnya 40. Oke, kita gambarkan petanya ya. 40 di sini. Oke, banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen adalah. Nah, yang ikut cerpen. Nah, kalau datanya seperti ini, berarti tidak ada anak yang tidak mengikuti gitu ya. Jadi, angka yang di luar ini tidak ada. Mengapa? Karena udah jelas-jelas di sini ada 40 peserta yang ikut lomba. Masa iya ada lagi yang data tidak ikut lomba? Kan enggak ya. Yang 40 ini udah pasti ikut lomba, maka tidak ada lagi data yang di luar. Sehingga fokus ke dalam lingkaran. Artinya yang ada di dalam lingkaran ini nanti totalnya harus 40. Nah, sekarang kita lihat nih yang sudah ada berapa. Ini 11 tambah 12, 23. Maka di sini supaya cukup 40, maka 40 dikurangi dengan 23 ya. 40 dikurangi 23, dapatnya adalah 17. Maka 17 ini kita isikan di sini. Ini 17. Oke. Mengapa? Supaya totalnya pas 40. Ini cara jumlahinnya bisa gini ya. 10 tambah 10 tambah 10 udah 30. Berarti 1 tambah 2, 3 tambah 7, 10. Nah, 30 tambah 10, 40. Pas ya. Oke. Sekarang baru pertanyaannya. Banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen. Nah, berarti kalau dia tanya yang menulis cerpen, maka yang ada pada lingkaran cerpen. Nih, lingkaran cerpen yang ini. Oke, ada 17 dan ditambah dengan 12 ya. Masih ditambah. Jadi bukan 17. Maka jawabannya adalah 29 ya. Jawabannya 29 yaitu C. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan ya. Ada pertanyaannya itu yang suka cerpen, maka yang suka cerpen itu jawabannya adalah 29. Tapi kalau pertanyaannya berapa yang hanya mengikuti cerpen, nah baru jawabannya 17. Oke? Nah, sekarang kita lihat tipe soal yang seperti itu ya di nomor 3. Dari 75 orang peserta didik, 52 orang gemar sepak bola, 27 gemar bola voli dan sepak bola. Nah, ada dannya ya, berarti yang gemar kedua-duanya. Sekarang langsung saja kita gambarkan. Ada lingkaran 2. Yang pertama sepak bola S, lalu yang kedua voli. Oke ya, kita gambarkan ini 75. Ya, mohon maaf ya gambarnya kurang bagus ya, nggak apa-apa ya. Yang penting bisa dimengerti. Isi dulu bagian tengah, ini yang paling penting. Kalau ini dapat, udah semua jadi beres gitu ya. 27 gemar voli dan sepak bola. Jadi kalau datanya langsung dikasih tahu itu enak tuh. Nah, 52
gemar sepak bola, berarti untuk yang di lingkaran ini. Maka untuk mengisi ini 52 kurang 27. Udah ada 27-nya ya. Nah, kita kurangi 12 kurang 7 itu 5, sisa di sini 4, 4 kurang 2 2. Maka di sini adalah 25. Lalu banyak peserta didik yang hanya gemar bola voli. Berarti kita mau cari yang di sini ya. Oke, sekarang kita tambahkan dulu. 25 tambah 27 itu dapatnya tadi 52 ya. Nah, sekarang 75 dikurangi 52, 23, maka kita isi di sini 23. Kalau kawan-kawan mau ngecek isi semua lingkaran ini ditambah dengan yang di luar, itu harus pas 75. Kalau tidak pas berarti ada yang salah. Nah, ini ada nggak yang di luar? Tentu tidak ada ya, karena di data tidak disebutkan. Kalau di data tidak disebutkan, tidak ada yang suka keduanya, maka itu berarti kita anggap 0. Ya, jangan ditambah-tambah gitu ya. Nah, ini 23. Lalu baru pertanyaannya, banyaknya peserta didik yang hanya. Nah, ini penting sekali nih ya kata-kata hanya. Saya tandai. Nah, hanya gemar bola voli, ini artinya yang di sini saja. Saya kasih warna saja ya, warna hijau. Ini dia. Nah, ini yang suka voli saja tuh yang masuk dalam wilayah ini, wilayah warna hijau. Itu yang suka voli. Voli saja maksudnya ya, hanya voli. Maka jawabannya adalah C. Nah, bedanya dengan soal sebelumnya apa? Kalau soal sebelumnya ditanyanya adalah yang di lingkaran ini. Ibaratnya kalau soal ini yang ditanya banyak peserta didik yang gemar voli adalah, nah, nggak ada kata hanyanya, maka jawabannya 23 tambah 27, 50 ya. Maka yang gemar voli itu ada 50, tapi ketika pertanyaannya yang hanya gemar voli, maka jawabannya hanya 23. Jawabannya C. Baik, itu 3 tipe soal pada soal cerita himpunan ya. Masih ada tipe soal lainnya, yaitu soal yang seperti ini. Pada soal ini yang ditanyakan adalah banyak peserta didik dalam kelompok itu. Nah, yang ditanyakan adalah total seluruhnya ya. Lalu soal berikutnya seperti ini. Banyak peserta didik yang pernah berwisata ke kedua kota tersebut. Nah, kalau pada gambar tadi ini adalah yang di tengahnya ya. Lalu berikutnya yang seperti ini. Ini soal request ya dari kawan-kawan di kelas Bimbel TU CPNS. Sama sebenarnya dengan soal-soal sebelumnya, tetapi di sini ada pecahannya, ada 2/3, ada 1/3, ada 1/9. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya kalau di dalam soalnya itu ada pecahan-pecahannya? Baik, untuk 3 soal terakhir yang saya tunjukkan, insya Allah akan dibahas pada bagian yang kedua. Silahkan ditonton nanti jika videonya sudah di-upload di YouTube ya. Baik, untuk kali ini sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan tentang soal cerita himpunan. Kita sudah bahas 3 soal. Yang kalau teman-teman bisa pahami konsepnya, bisa gambarkan, insya Allah semuanya menjadi mudah. Baik, bagi kawan-kawan yang ingin belajar lebih terstruktur dan sistematis, dapat bergabung pada kelas Bimbel TU CPNS 2021, yang informasinya bisa teman-teman lihat pada deskripsi video ini, atau bisa tonton video terakhir yang nanti muncul ya. Oke, sampai di sini, sampai ketemu pada bagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.